Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Kali ini perkuliahan Aljabar Abstrak 1 sudah memasuki minggu ke-14. Kemudian untuk minggu ke-14 ini Ibu akan membahas materi tentang subgrup normal. Nah, apa definisi dari subgrup normal? Definisinya di sini. Suatu subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika memenuhi definisi ini. Jadi G dioperasikan dengan H, dioperasikan dengan inverse dari G, itu merupakan himpunan H sendiri. Berlaku untuk setiap G elemen grup G. Nah, ini definisi yang pertama. Bisa kalian menggunakan definisi yang ini dengan kata lain, H disebut subgrup normal dari G, notasinya yang ini. Ini notasinya dibaca H subgrup normal dari G, jika dan hanya jika, kurang ini ya, koset kanan sama dengan koset kiri. Jadi kalau dinotasikan, koset kanan sama dengan koset kiri untuk setiap G elemen dari grup G. Nah, jadi bisa kalian menggunakan yang ini, bisa kalian menggunakan yang ini. Sebagai contoh di sini, ada subgrup dari Z4. Salah satunya untuk subgrup dari Z4 kan banyak ya. Jadi salah satunya adalah H. H ini elemennya adalah 0,2. Dan grupnya adalah Z4 dengan elemennya 0, 1, 2, 4. Di bawah operasi penjumlahan modulo 4, H ini merupakan subgrup normal dari Z4. Mengapa? Nah, kita kembali ke definisi tadi. Boleh kalian menggunakan koset kanan, koset kiri, atau menggunakan yang definisi G, H, G inverse sama dengan H. Dalam hal ini G-nya adalah Z4 untuk setiap G elemen Z4. Nah, ini ya. Jadi kalian harus buktikan bahwa ketika nanti dioperasikan akan menghasilkan himpunan yang subgrup H itu sendiri. Jika memenuhi ini maka hanya adalah subgrup normal. Nah, kita tunjukkan satu persatu. Karena ini berlaku untuk H juga, untuk seluruh H, maka kita harus cek satu-satu. Dimulai dari elemen H yang pertama yaitu 0. Jadi untuk yang elemen pertama, elemen 0 dari H, kita tunjukkan. G, kita tunjukkan semua ya. Jadi 0, 1, 2, 3, kita karena ini berlaku setiap harus dicek satu-satu. Untuk yang 0 dulu. Yang 0 elemen dari Z4. Nah, kita tentukan inverse-nya. Kita butuh inverse. Inverse dari 0 apa? Inverse dari 0 kalian pasti sudah bisa ya, terhadap penjumlahan adalah 0. Baru kita tunjukkan menggunakan definisi ini. Jadi G-nya adalah yang ini, H adalah yang ini ya, elemennya ya. Kemudian inverse-nya adalah yang ini. Sehingga kalau G, H, G inverse berarti 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, ini elemen H ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang elemen Z4 berikutnya adalah 1. 1 elemen Z4. Nah, inverse dari 1 kalian tunjukkan. Kemarin sudah ini 3. Baru kita operasikan. Jadi 1 ditambah ini G. Kemudian ini H. Ini inverse G. Sama dengan 0. Elemen H juga. Yang berikutnya adalah 2 elemen dari Z4. Berarti kita cek 2 inverse-nya adalah 2.
kita operasikan, berarti 2 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 0, ini elemen H. Kemudian yang terakhir, 3 elemen Z4, inverse dari 3 adalah 1. Kita operasikan, berarti 3 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 0 elemen H. Ini baru yang elemen H yang 0. Sekarang kita cek yang elemen yang kedua adalah yang 2, elemen dari H. Kita cek. Untuk elemen H yang berikutnya, yaitu untuk 2 elemen H. Nah, kita cek satu-satu. Sama seperti tadi caranya. 0 elemen Z4. Inverse-nya 0 adalah 0. Maka kita operasikan. Jadi 0 G ditambah H ditambah inverse dari G. Ini sama dengan 2. Nah, 2 juga elemen H. 1 elemen Z4. Berarti inverse dari 1 adalah 3. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Sama dengan 2 elemen H. Elemen berikutnya 2 elemen Z4. Ini berarti inverse dari 2 adalah 2. 2 dioperasikan dengan 2 sama dengan 2. Kemudian 3 Z4. Inverse dari 3 adalah 1. Operasikan 3 tambah 2 tambah 1. 2 elemen H. Maka dari yang tadi sebelumnya dengan ini, maka terlihat bahwa G, H, G inverse itu elemennya adalah yang tadi itu 0, yang ini adalah 2. Nah, ini merupakan H sendiri. Nah, karena GH, G inverse itu sama dengan H untuk setiap G elemen dari Z4, maka ini karena alasannya ini ya. Jadi H adalah subgrup normal dari Z4. Seperti ini cara membuktikannya. Contoh berikutnya di sini. Oh, kok ini ya contoh berikutnya. Oh ya nih, untuk contoh berikutnya di sini pada grup Z4 ini sama ya, di bawah operasi penjumlahan. Di bawah operasi penjumlahan modulo 6. Nah, penjumlahan modulo 6, di sini kan modulo 6 elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. H dengan anggota 0, 2, dan 4 adalah salah satu subgrup dari Z6. Nah, ini kalian bisa tunjukkan merupakan subgrup normal dari Z6 dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi. Jadi kalian cek satu-satu. Jadi untuk 0 elemen H, nanti dicek 0 elemen Z6, kemudian inverse-nya 0 sama dengan 0. Kemudian kalian tunjukkan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 elemen H. Dan ini dan seterusnya. Caranya sama dengan yang contoh nomor 1. Bisa ya nanti diselesaikan sendiri. Ini diselesaikan sampai hanya sama dengan 4. Jadi nanti kalau sudah terbukti, nanti jika hasil akhirnya G, H, G inverse-nya sama dengan 0, 2, 4 sama dengan H untuk setiap G elemen Z6, maka H adalah
subgrup normal. Nah, kalian harus mengecek semua nih satu-satu, harus seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Untuk subgrup H di mana himpunannya elemennya hanya satu, yaitu E saja, di mana E adalah elemen identitas dari grup G, jelas H adalah subgrup normal dari G. Mengapa? Nah, kita tunjukkan. Kalau subgrup normal syaratnya dia jika G, H, G inverse harus sama dengan H untuk setiap G elemen dari G. Nah, sekarang untuk E elemen H, nah kita tunjukkan untuk E elemen H otomatis inverse dari E, ya juga E ya. Nah, kita tunjukkan jika E kemudian dioperasikan jika G nah untuk E elemen H nah maka di sini G kali E kali G inverse. Nah, sekarang kalau ini dioperasikan G dioperasikan dengan E G inverse tetap. Nah, G inverse ya E sendiri. Nah, E-nya adalah nah, jadi ketika dioperasikan GH G inverse untuk sebarang G, elemen dari G, ini maka dia akan nilainya akan tetap ini. Nah, seperti ini. Ini kan himpunan anggotanya adalah E saja. Jadi H adalah subgrup normal dari G. Seperti ini. Nah, sekarang contoh berikutnya ini Ibu mengambil yang bukan subgrup normal. Nah, kalian masih ingat ya untuk pertemuan yang grup permutasi, ini Ibu ambil dari pertemuan grup permutasi bahwa untuk himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, maka permutasi dari S ini adalah S3. S3 ini adalah anggotanya adalah ini F1, F2, F3, F4, F5, F6. Jadi ini Ibu ambil dari pertemuan 2 minggu yang lalu ya sepertinya. Nah, jadi untuk permutasinya ada 6 di sini. Permutasinya ada 6 yaitu F1-nya ini, kemudian F2-nya, F3, F4, F5, F6. Bisa kalian cek ya di materi grup permutasi. Nah, sekarang misalkan Ibu ambil, sekarang subgrupnya adalah H elemennya adalah F1 dan F2. Jadi Ibu ambil elemennya adalah F1 dan F2 yang ini. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa H ini bukan subgrup normal dari S3. Karena nanti bukan subgrup normal dari S3, maka dia harus ditunjukkan bahwa ada salah satu elemen dari S3 yang tidak memenuhi, berarti nanti harus ditunjukkan ada elemen S3 yang tidak memenuhi G, H, G inverse sama dengan H. Nah, nanti kita harus menunjukkan ada salah satu elemen dari G yang tidak memenuhi ini. Jadi elemennya nanti bukan elemen dari H. Nah, untuk menunjukkan ini paling gampang. Kita ambil salah satu elemen saja nanti ya. Kita buktikan. Oh ya ini. Kita tunjukkan. Nah, kita ambil sembarang ya. Sembarang elemen dari S3. Misalkan kalian pilih ambil misalkan 4 ya.
F4 elemen dari S3. Di mana F4 itu di slide sebelumnya, F4 itu 1 dipetakan ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, yang kita butuhkan adalah inverse dari F4. Inverse dari F4 berarti 1, 2, 3. Nah, sekarang inverse dari F4, 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2. Nah, kalian cek di slide yang sebelumnya itu, ini merupakan F berapa? Nah, kalian cek. Jika permutasinya berbentuk seperti ini, maka dia merupakan F5. Nah, baru sekarang kita untuk elemen dari H, kita ambil yang tadi kan elemen H, hanya itu kan F1 dan F2. Nah, kita ambil salah satunya. Misalkan saja yang F2 ya. Untuk F2. Nah, F2-nya adalah slide yang tadi 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, ini kan elemen dari H. Kita harus tunjukkan apakah memenuhi tidak merupakan syarat dari subgroup normal. Nah, ini kita menggunakan yang pengecekannya menggunakan yang G, H, G inverse apakah sama dengan H. Nah, seperti ini ya. G-nya adalah F4. G-nya adalah F4. H adalah salah satu elemen dari H, yaitu F2. Kemudian G inverse-nya berarti ya F4 inverse. Nah, sekarang kita komposisikan F4-nya F2 inverse dari F4. Sekarang kita komposisikan dari kanan, jangan lupa. 1 dipetakan ke 3, 1 dipetakan ke 3, 3 ke 2, 2 ke 3. 2 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 2. 3 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek. Permutasi ini merupakan permutasi yang apa? Di slide sebelumnya kalian harus lihat. Nah, ini merupakan permutasi F6. Nah, kita lihat di sini. F6 itu bukan elemen dari H. Nah, beda kan? Elemen dari H beda. Karena hasil dari komposisi F4, F2 dan inverse dari F4 itu bukan elemen dari H, ya tentu saja H tidak memenuhi yang ini ya, berarti ya dia tidak memenuhi ini, sehingga H bukan subgroup normal dari apa tadi himpunannya S3. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh yang bukan subgroup normal. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke teorema. Kita bahas teorema di sini. Teorema yang pertama, setiap subgroup dari grup abelian adalah subgroup normal. Nah, kita harus buktikan jika ini grup abelian, maka subgrupnya itu pasti subgroup normal. Jadi, kita buktikan, diketahui dulu. Diketahui bahwa G-nya adalah grup abelian. Ini kita misalkan ya. Kemudian di sini misalkan saja H adalah subgroup dari G. Yang akan kita buktikan
adalah H adalah subgrup normal dari G. Artinya apa? Artinya dia harus memenuhi G, H. G inverse sama dengan H untuk setiap G elemen dari G. Harus memenuhi ini. Nah, sekarang kita buktikan. Pembuktiannya di sebelumnya ya. Sesudahnya kita buktikan. Bukti ambil sebarang G elemen G dan H elemen H. Nah, sekarang kalau kita kita operasikan di sini G, H, G inverse. Ini karena G-nya adalah grup abelian, maka ini bisa ditulis G, G inverse. Nah, jadi ini karena G abelian berlaku sifat komutatif ya. Berlaku HG inverse sama dengan G inverse H. Berlaku sifat komutatif. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Nah, sekarang di sini G inverse itu kan elemen identitas. Ini H. H ya sama dengan H. Nah, ternyata dia kalau dioperasikan G inverse sama dengan H. Sehingga karena ini diambilnya sebarang, karena G elemen G dan H elemen H diambil sebarang, artinya dia berlaku untuk semuanya, berlaku untuk semua elemen ini. Sebarang, maka akan berlaku G inverse sama dengan H. Nah, sehingga hanya adalah subgrup normal. Dengan demikian, untuk setiap grup abelian, semua subgrupnya adalah merupakan subgrup normal. Ini sudah terbukti. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang teorema yang kedua di sini, misalkan G adalah grup, H adalah subgrup dari G, H adalah subgrup normal jika dan hanya jika G inverse subset dari H untuk setiap G elemen G. Nah, ini apa saja yang diketahui? Yang diketahui G-nya grup, kemudian H subgrup dari G. Nah, yang ini akan kita tunjukkan memenuhi sifat H subgrup normal jika dan hanya jika G inverse subset dari H. Nah, yang akan kita buktikan H subgrup normal jika dan hanya jika berlaku G inverse subset dari H untuk setiap G elemen G. Nah, karena di sini ada pembuktian biimplikasi, maka cara membuktikannya kita membuktikan dua arah ya. Cara membuktikannya dua arah, jadi dari kiri ke kanan, yang kedua dari kanan ke kiri. Jadi pembuktian yang pertama, kita akan membuktikan H subgrup normal akan dibuktikan G inverse subset dari H. Nah, makna dari subset ini sudah pernah Ibu bahas di pertemuan pertama. Ini artinya untuk setiap
misalkan X ya, untuk setiap X elemen G, H, G inverse, maka dia merupakan elemen dari H. Nah, ini yang kalian akan tunjukkan. Ini ya. Nah, kita akan menunjukkan bahwa X-nya elemen H nanti di akhir. Sehingga kita harus ambil sebarang. Ambil sebarang yang ini. X elemen G, H, G inverse. Nah, akan dibuktikan X-nya adalah elemen H. Nah, ini yang terakhir akan kita buktikan. Baik, kita buktikan sekarang dimulai dari ini ya. Dimulai dari yang diketahui. Tadi diketahui X elemen G, H, G inverse. Maka bisa berlaku ya. Maka ini X itu bisa dinyatakan sebagai G, H, G inverse untuk suatu H elemen H untuk suatu ya. Nah, jadi nggak semuanya untuk suatu. Kemudian jika kita ambil suatu elemen GH, elemen dari GH, nah ini ya, untuk suatu H elemen H, maka GH itu juga pasti elemen dari HG. Karena apa? Karena ini nih, hanya adalah subgrup normal dari G. Sehingga berlaku koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, ini kan koset kiri, ini koset kanan. Jadi karena dia subgrup normal, maka koset kanan sama dengan koset kiri, otomatis elemen dari koset kanan elemen dari koset kiri juga merupakan elemen dari koset kanan. Itu loh logikanya ya. Karena H subgrup normal. Nah, karena ini koset kanan sama dengan koset kiri. Sehingga kalau kita ambil yang ini tadi, yang ini ya, GH yang ini, kita bisa nyatakan sebagai H kali H1, H yang lain ya, H yang berbeda dari ini, kali G. Nah, untuk suatu H1 elemen dari H. Karena apa? Ya karena sama alasannya. Karena H itu subgrup normal, sehingga koset kanan sama dengan koset kiri. Jadi elemen-elemen di koset kiri sama dengan elemen-elemen di koset kanan, walaupun hanya berbeda. Jadi walaupun ini elemennya berbeda, ini tidak harus sama ya elemennya ya. Yang penting dia elemen di koset kanan sama dengan elemen di koset kiri. Nah, kemudian tadi yang ini dari yang ini ya, dari yang ini, dari X, dari X sama dengan GHG inverse. Nah, tadi kan X-nya elemen ini ya. Nah, ini sama dengan GH itu sama dengan H1G. GH bisa Ibu ganti menjadi H1G. Ini tetap G inverse. Nah, G inverse ini kan elemen identitas. Ini E, H1 kali E. Nah, ini H1. Nah, H1 ini siapa? Ya, elemen dari H. Nah, ini elemen dari H. Nah,
Dengan demikian ini sudah terbukti bahwa X-nya elemen dari H. Nah, sudah terbukti ini. Ini yang akan dibuktikan ini sudah terbukti. Maka terbukti bahwa G H G inverse itu subset dari H. Nah, udah terbukti ini. Ini untuk yang pembuktian dari kiri ke kanan udah terbukti. Nah, sekarang kita buktikan dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri kita buktikan. Pembuktian yang berikutnya dari kiri ke kanan. Jadi kita akan yang diketahui adalah GHG inverse subset dari H yang akan kita buktikan H subgroup normal dari G. Nah, artinya koset kanan sama dengan koset kiri. Jadi koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, ini yang kita akan tunjukkan sekarang. Nah, sekarang karena ini kita akan tunjukkan seperti ini, maka kita harus tunjukkan ada dua arah. Nah, jadi ini mengandung makna GH sama dengan HG, ini mengandung dua makna. Jadi yang pertama, GH adalah subset dari HG. Yang kedua, HG adalah subset dari GH. Nah, kita harus buktikan dua-duanya. Sekarang pembuktian yang pertama. Kita akan buktikan GH subset dari HG. Artinya apa? Untuk setiap, ini kalau diilustrasikan untuk setiap GH, elemen dari GH, maka harus ditunjukkan GH elemen dari HG. Nah, ini kita harus tunjukkan ini. Nah, sekarang cara menunjukkannya kita harus ambil sebarang. Ambil sebarang G elemen G dan H elemen dari H. Nah, sekarang kalian lihat. Lihat GH ya. GH yang ini. GH elemen dari GH. Nah, GH ini bisa kalian tuliskan dalam bentuk GH ini. Bisa kalian tuliskan dalam bentuk seperti ini. G, H, E. Boleh kan? Kemudian E. Bisa Ibu tulis G inverse G. Yang E. Nah, ini bisa ditulis G, H, G inverse kali G. Nah, seperti ini. Jadi GH bisa dituliskan seperti ini. Misalkan saja persamaan bintang gitu ya. Misal. Nah, padahal GHG inverse itu kan elemen dari GHG inverse. Nah, ini kan. Karena GHG inverse yang ini nih, yang ini itu merupakan elemen dari GHG inverse. Dan diketahui tadi bahwa GHG inverse itu kan subset dari H. Ini merupakan subset dari H. Nah, sehingga ke belakang ya, ke belakang kita pindah dulu. Nah, tadi yang sebelumnya tadi ya, GHG inverse itu kan elemen dari GHG inverse, di mana GHG inverse kan subset dari G. Maka dari sini GHG inverse
itu pasti elemen dari G. Nah, karena dia kan subset GHG inverse subset dari G. Sehingga kita bisa memisalkan. Misalkan, oh kok G? Ini H ya tadi ya. Ini H. Ini yang benar itu tadi H, kemudian ini H. Sehingga kita bisa memisalkan GHG inverse itu merupakan elemen H yang lain, misalkan H1. Misalkan GHG inverse-nya adalah misalkan H1. H1 elemen dari H. Ya, ini ya. Untuk suatu H1 elemen H. Nah, sehingga dari persamaan bintang tadi, GH itu sama dengan GHG. Tadi kan yang persama satu itu kan GHG inverse G. Nah, GHG inverse G kita misalkan dengan H1. Ini H1G. Nah, H1G itu elemen dari HG. Nah, sehingga terbukti ya. Jadi, terbukti bahwa GH subset dari HG. Dah, terbukti. Kemudian kita lanjutkan ke pembuktian yang B, sebaliknya sekarang. Jadi yang B itu akan ditunjukkan bahwa HG subset dari GH. Nah, sekarang kita ambil sebarang. Ambil sebarang X elemen dari HG. Berarti kita akan tunjukkan, akan dibuktikan X-nya elemen GH. Ini. Sekarang kita buktikan. Jadi tadi kan X-nya elemen dari HG. Jadi maka X bisa dinyatakan dengan H kali G untuk suatu H elemen H. Kemudian ini bisa kita tulis X sama dengan HG. Ini bisa ditulis EHG, bisa ditulis GG inverse HG, bisa ditulis G inverse HG. Ini anggap saja persamaan bintang. Kemudian yang ini G inverse HG itu karena G inverse HG itu elemen dari G inverse HG dan merupakan subset, diketahui tadi ya, yang pertama tuh diketahui bahwa ini merupakan subset dari H, maka ini bisa dinyatakan dalam H. Ya, maka G inverse HG ini bisa dinyatakan dalam H, misalkan H2. H2 ini elemen dari H. Ya, untuk suatu H2 elemen H. Akibatnya dari persamaan bintang ya. Yang ini. Jadi X sama dengan HG sama dengan G inverse HG. Ini sama dengan G inverse HG-nya kan H2. GH2. Nah, ini merupakan elemen dari GH. Sudah terbukti. Jadi, HG subset dari GH. Nah, kompilasi sekarang dari pembuktian. Dari pembuktian dari yang pertama, kemudian yang kedua. Dua ini ada 2A dan 2B, maka teoremanya itu terbukti.
teorema yang tadi bahwa jika H merupakan subgrup, normal memenuhi jika dan hanya jika G, HG inverse subset dari H. Nah, memenuhi sudah itu ya. Maka teorema terbukti. Nah, dah. Oh, belum. Satu lagi. Nah, sekarang satu lagi nih. Teorema yang ketiga, di sini jika H dan K adalah subgrup normal dari grup G, maka H irisan K merupakan subgrup normal dari G. H irisan K ini adalah himpunan dari X, misalkan ya. Himpunan dari X, demikian hingga X-nya elemen dari H dan X-nya elemen dari K. Nah, sekarang kita harus tunjukkan bahwa H irisan K merupakan subgrup normal dari G. Nah, tetapi terlebih dahulu kalian harus tunjukkan bahwa, tunjukkan terlebih dahulu bahwa H irisan K adalah subgrup dari G. Sebelum ke subgrup normal, dia harus subgrup dulu. Jadi yang pertama, sifat pembuktian subgrup kemarin, yang pertama adalah dia tidak boleh himpunan kosong. H irisan K bukan himpunan kosong. Mengapa bukan himpunan kosong? Ya kita tunjukkan ada elemen. Jadi E elemen H. Kemudian E juga elemen K. Maka E elemen H irisan K. Jadi dia bukan himpunan kosong. Sudah terbukti ini. Kemudian kita tunjukkan yang lain. Yang berikutnya subset ya. Jadi yang berikutnya harus kita tunjukkan H irisan K merupakan subset dari G. Ini sudah jelas. Kita tidak perlu membuktikan karena H dan K adalah subgrup normal dari G, otomatis H irisan K-nya, setiap elemen dari H irisan K pasti juga merupakan elemen dari G. Sudah pasti. Ini sudah jelas ya. Menurut definisi. Definisi apa? Ya, definisi dari H irisan K dan HK merupakan subgrup normal dari G. Itu jelas ini dah. Tidak usah dibuktikan lagi. Yang ketiga, kita buktikan tertutup. Kita buktikan tertutup artinya ambil sebarang XY elemen H irisan K akan dibuktikan XY elemen H irisan K. Kita buktikan dari yang diketahui X elemen H irisan K. Maka X elemen H dan X elemen K. Kemudian Y elemen H irisan K. Maka Y elemen H dan Y elemen K. Untuk XY ya. Oh ini ya. Yang ini X. Bentar. X elemen H dari yang ini. Dan Y elemen H. Maka XY pasti elemen H. Karena apa? Ya karena dia subgrup. Kemudian dari yang ini, X elemen K dan Y elemen K, maka XY elemen K. Karena K-nya juga subgrup. Sehingga dari ini ya, karena XY
elemen H dan XY elemen K, maka XY elemen H irisan K. Sudah terbukti. Tertutup sudah terbukti. Satu lagi kita buktikan mempunyai inverse. Mempunyai inverse. Jadi ambil sebarang X elemen H irisan K. Ya, kita akan tunjukkan, akan dibuktikan bahwa ada inverse dari X yang juga elemen dari H irisan K. Kita tunjukkan dari yang diketahui tadi, X elemen H irisan K, maka X elemen H dan X elemen K. Karena X elemen H dan H adalah subgrup normal, maka inverse-nya juga elemen dari H. Karena X elemen dari K, maka inverse-nya juga elemen dari K. Dengan demikian, karena inverse dari X elemen dari H dan inverse-nya adalah K, elemen dari K, maka inverse dari X juga elemen dari H irisan K. Nah, udah terbukti. Bukti yang ini. Nah, langkah berikutnya baru kita tunjukkan dia subgrup normal. Nah, kita tunjukkan bahwa dia merupakan subgrup normal. Baru yang berikutnya kita buktikan bahwa dia subgrup normal. Artinya koset kanan sama dengan koset kiri. Jadi kalau koset kanan sama dengan koset kiri berarti kita harus tunjukkan G H irisan K itu sama dengan H irisan K G untuk setiap G elemen G. Nah, harus kita tunjukkan seperti ini. Nah, sekarang ambil sebarang X elemen H irisan K. Nah, maka X elemen H dan X elemen K. Nah, sekarang dari X elemen H ya. Kan X elemen H. Nah, ini jangan lupa. Dan G elemen G. Sebarangnya. Karena X elemen H dan hanya itu merupakan subgrup normal dan H subgrup normal, maka dia berlaku GX sama dengan XG. Dia berlaku seperti ini. Ya. Kemudian dari X elemen K dan K-nya juga subgrup normal, maka dia juga berlaku seperti ini. GX sama dengan XG. Nah, ya, sehingga dari yang diketahui tadi, karena tadi X elemen H irisan K, nah, maka dan ini juga memenuhi sifat ini ya, GX sama dengan XG, ini juga GX sama dengan XG, maka GX sama dengan XG, nah, maka berlaku ini G
G, X-nya karena elemen dari H irisan K. H irisan K sama dengan H irisan K, G. Ini merupakan koset kanan sama dengan koset kiri. Jadi, H irisan K adalah subgrup normal. Dah terbukti. Sekarang kita lanjutkan teorema 3. Nah, jika H dan K adalah subgrup normal dari grup G, maka HK merupakan subgrup normal dari G. HK itu adalah himpunan yang anggotanya H kali K, di mana hanya elemen H dan K-nya elemen K. Nah, untuk pembuktian ini, kalian langkah-langkahnya sama dengan pembuktian sebelumnya. Silakan dicoba. Silakan dicoba sendiri. Oh, sudah selesai. Sampai jumpa berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih untuk materi subgrup normal sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat bagi yang lain. Sampai jumpa untuk materi berikutnya minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.